Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Putri Rahma dari kelas R2J dengan NPM 2023-1450-1137. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat sebagai upaya menemukan kebenaran untuk memenuhi pembelajaran mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengampu Bapak Anco. Berikut videonya ya teman-teman, disimak ya. Pokok pembahasan dari materi tersebut adalah yang pertama ada manusia dan pencari kebenaran, yang kedua ada cara penemuan kebenaran, yang ketiga ada jenis-jenis kebenaran, dan yang keempat adalah kebenaran non-ilmiah dan kebenaran ilmiah. Yang pertama ada manusia dan pencari kebenaran. Manusia sebagai pencari kebenaran dalam konteks filsafat ilmu adalah sebuah konsep yang menekankan pada upaya terus-menerus untuk mencapai memahami dunia melalui pendekatan rasional dan empiris sambil mempertimbangkan kritik dan refleksi untuk mencapai pengetahuan yang lebih akurat dan mendalam. Yang poin kedua ada penemuan kebenaran. Penemuan kebenaran dalam konteks filsafat ilmu dapat dipahami melalui beberapa pendekatan utama seperti empirisme. Empirisme adalah kebenaran ditemukan melalui pengalaman dan pengamatan inderawi. Yang kedua ada rasionalisme, kebenaran diperoleh melalui akal dan penalaran logis. Yang ketiga ada kritisme. Menurut filsuf seperti Immanuel Kant, pengetahuan diperoleh melalui sintetis antara pengalaman, empiris, dan konsep-konsep a priori. Yang keempat ada pragmatisme. Kebenaran dinilai berdasarkan kegunaan praktis dan hasil yang diperoleh. Yang kelima ada positivisme, menekankan pentingnya verifikasi empiris dan pengamatan sebagai dasar pengetahuan ilmiah. Setiap pendekatan ini menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana kebenaran dapat ditemukan dan diverifikasi dalam konteks ilmiah. Yang ketiga ada jenis-jenis kebenaran. Dalam filsafat ilmu terdapat beberapa jenis kebenaran yang sering dibahas loh, tetapi di PPT tersebut saya hanya menulis beberapa poin saja dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada kebenaran koherensi, coherence theory of the truth. Kebenaran adalah kesesuaian antara berbagai pernyataan dalam suatu sistem berbagai kerangka teori. Yang kedua ada kebenaran korespondensi, correspondence theory of the truth. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan fakta atau realitas. Yang ketiga ada kebenaran pragmatis. Kebenaran diukur berdasarkan manfaat praktis atau hasilnya. Yang keempat ada kebenaran konsensus. Kebenaran adalah kesepakatan yang dicapai oleh sekelompok orang atau komunitas ilmiah. Yang kelima ada kebenaran performatif. Kebenaran adalah apa yang diungkapkan melalui tindakan atau performa pernyataan itu sendiri. Yang keenam ada kebenaran redundansi. Kebenaran dianggap sebagai konsep yang tidak diperlukan. Masing-masing teori ini memberikan perspektif yang berbeda tentang apa yang membuat suatu pernyataan atau keyakinan dianggap benar, mencerminkan berbagai pendekatan dalam memahami dan menjelaskan kebenaran dalam konteks ilmiah dan filosofis. Yang keempat ada kebenaran ilmiah dan non-ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah konsep yang merujuk pada pemahaman yang dapat diverifikasi dan diterima secara luas berdasarkan bukti empiris dan metode ilmiah. Berikut adalah beberapa poin mengenai kebenaran ilmiah. Yang pertama ada empiris, berdasarkan observasi dan eksperimen yang dapat diulang dan diverifikasi oleh peneliti lain. Yang kedua bersifat sementara. Kebenaran ilmiah tidak absolut dan bisa berubah seiring dengan penemuan bukti baru. Yang ketiga ada objektif, berusaha untuk menghilangkan bias dan subjektivitas dengan menggunakan metode yang sistematis dan terstruktur. Yang keempat ada falsifikasi. Teori ilmiah harus dapat diuji dan dibantah jika terbukti salah. Yang kelima ada konsensus, dibangun melalui konsensus komunitas ilmiah berdasarkan bukti-bukti dan review. Secara singkat, kebenaran ilmiah adalah hasil dari proses investigasi yang teliti dan metodologis yang terus berkembang seiring dengan penemuan baru. Dan poin yang terakhir adalah kebenaran non-ilmiah. Pembahasan yang terakhir adalah kebenaran non-ilmiah. Dalam filsafat ilmu, kebenaran non-ilmiah merujuk pada jenis kebenaran yang tidak didasarkan pada metode ilmiah atau empiris. Kebenaran ini biasanya ditemukan dalam bidang-bidang seperti agama, seni, etika, dan metafisika. Beberapa contoh bentuk kebenaran
pertama, kebenaran agama. Kebenaran yang didasarkan pada kepercayaan dan doktrin keagamaan. Yang kedua, kebenaran moral dan etika, nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang dianggap benar atau salah oleh individu atau masyarakat. Dan yang ketiga, ada kebenaran estetika, kebenaran yang berkaitan dengan keindahan dan seni. Dan terakhir, ada kebenaran filosofis dan metafisik, kebenaran yang berasal dari refleksi filosofis tentang realitas, ekstensi, dan hakikat dari berbagai fenomena. Contohnya adalah konsep-konsep seperti keberadaan jiwa, makna hidup, dan hakikat kebebasan. Sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti dengan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.